Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM 2014008, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas 1A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Gustin. Baiklah, jurnal yang akan saya analisis berjudul Bhinneka Tunggal Ika, Khazanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Bangsa. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas jumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural, jamak, dan sekaligus juga heterogen, aneka ragam, menurut Kussumo Hamidillo. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multikultur, dan multi agama, yang kesemuanya itu merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar. Negara yang memiliki keunikan multi etnis, multimental seperti di Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri. Di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, akan tetapi adanya suatu ancaman, maka bukan hal yang mudah atau berlebihan bila adanya suatu ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Kondisi ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi suatu masalah yang besar, maka harus diselesaikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan toleransi, saling menghargai. Menurut seorang tokoh, yaitu Sello Sumerjan, mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa di tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam satu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Maka para pendiri bangsa menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya keragaman ini merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Sedangkan kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Selain itu, upaya yang harus dilakukan untuk sekarang ini mengenai masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan, yaitu pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal ataupun informal, langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya pendidikan, maka wawasan tentang suatu bangsa itu kuat dalam diri seseorang, maka ia mengenal inilah suatu bangsa, inilah Bhinneka Tunggal Ika, inilah multikultural yang ada di Indonesia, keanekaragaman suku, agama, budaya, dan sebagainya. Ragaman ini merupakan suatu rahmat
dari Allah tidak lepas dari tantangan yang seringkali kita muncul di tengah kehidupan masyarakat. Menyikapi perbedaan dengan intoleransi, memperdebat-debatkan perbedaan, mempertentangkan orang yang lain tidak sama dengan dia, bahkan melakukan suatu tindakan yang mana bersifat kekerasan yang memicu terjadinya suatu konflik, baik itu konflik individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu, konflik itu terjadi karena adanya kecemburuan sosial, ego atau egois, baik itu egois dari diri sendiri, suku, agama, dan lain-lain. Makanya harus kita tanamkan suatu kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika. Karena sekarang ini di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa dan juga anak-anak, kesadaran terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika kini mulai luntur, kini mulai sirna, kini mulai dihilangkan karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh dari kebudayaan asing. Oleh karena itu, ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Makanya kita harus bisa menjalankan. Makanya kita harus bisa bersikap optimisme, bukan menjadikan suatu persoalan itu sebagai masalah, akan tetapi kita jadikan suatu masalah itu sebagai contoh untuk kedepannya, contoh untuk menjadi lebih baik, contoh untuk membentuk suatu negara menjadi negara yang satu, bersembayan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bisa diibaratkan seperti jari pada tangan, di mana jari itu saling berbeda. Ini merupakan suatu multikultur yang ada, yang secara sederhana itu merupakan suatu perbedaan. Akan tetapi kelima jari ini bisa disatukan atau bersatu, yang mana dibangun adanya suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan seberat apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi, falsafah 5 jari ini merupakan suatu contoh yang sederhana, optimisme, perbedaan yang bisa menjadi potensi besar untuk melakukan pekerjaan seberat apapun. Bahkan diharapkan bisa merubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Untuk mewujudkan hal itu, maka marilah masyarakat, mahasiswa, dan anak-anak se-Indonesia, kita harus memiliki pandangan yang kuat tentang persatuan dan kesatuan. Peran pemerintah dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara multikultur, yaitu kebijakan harus didukung, kesadaran sehingga kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Jika hal ini sudah disadari bersama, maka gesekan-gesekan konflik yang bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat, di kalangan mahasiswa ataupun anak-anak akan bisa diatasi, dan bahkan mengubah kemungkinan konflik tersebut menjadi suatu peluang untuk hidup saling melindungi dalam kerukunan, untuk hidup saling toleransi dalam kebersamaan, untuk hidup saling menjaga, saling menegakkan keadilan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari analisis jurnal, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, kasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan.